Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desi Ayu Sulistyo, NIM 220060644012 dari PGSD 2022A. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan makalah terkait Pancasila sebagai pandangan hidup dan karakter bangsa. Yang pertama, judul makalah yang saya ambil adalah Pancasila, Solusi Mengatasi Krisis Moral Siswa Sekolah Dasar. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Yang pertama, latar belakang masalah. Era modern merupakan era di mana marak sekali terjadi perkembangan, baik itu perkembangan kebudayaan, perkembangan pendidikan, maupun teknologi. Kebudayaan modern yang masuk dari luar ke dalam negeri dapat mempengaruhi segala tingkah laku dari orang yang menerima adanya perubahan itu. Pada dasarnya, masuknya segala hal melalui globalisasi akan merubah segala hal, baik itu dari tatanan kehidupan maupun perilaku di kehidupan masyarakat, termasuk peserta didik sekolah dasar. Peserta didik sekolah dasar yang pada dasarnya masih anak-anak memiliki kecenderungan untuk meniru sesuatu yang dilihatnya. Peserta didik sepenuhnya belum bisa untuk menyaring berbagai perubahan yang terjadi secara cepat. Akibatnya, banyak yang tidak siap hingga mereka tidak dapat memfilter bagian mana dari globalisasi yang akan memberikan dampak positif maupun negatif kepada mereka. Perubahan tersebut dapat menimbulkan krisis moral pada anak-anak sekolah dasar yang menerimanya, karena mereka belum memahami secara utuh tentang dampak yang ditimbulkan dari adanya globalisasi ini. Selanjutnya, masalah yang akan disolusi. Masalah yang akan disolusi adalah krisis moral peserta didik sekolah dasar. Dalam hal ini diambil sampel yaitu Sekolah Dasar Negeri Ngopang, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Beberapa bentuk krisis moral di SD ini adalah: 1. Siswa kurang bisa menunjukkan sikap menghormati kepada guru. Di sini, siswa masih berani melawan atau membantah nasihat yang diberikan oleh guru. 2. Siswa kurang disiplin. Di sini masih ditemui peserta didik yang tidak disiplin dalam mengerjakan tugas, berpakaian, dan sebagainya. 3. Siswa masih kurang dalam aspek religius. Di sini masih banyak dijumpai peserta didik beragama Islam yang belum utuh melaksanakan sholat 5 waktu. 4. Siswa kurang memiliki jiwa nasionalisme. Hal tersebut terbukti bahwa mayoritas siswa menyukai produk luar negeri dan menganggapnya sebagai sesuatu yang luar biasa. Siswa juga lebih memilih untuk menyanyikan lagu lain daripada lagu wajib nasional. Kemudian yang selanjutnya adalah sikap gotong royong masih rendah. Hal ini nampak pada sikap individualisme setiap peserta didik yang masih tinggi. Yang selanjutnya adalah bertingkah laku dan bergaya kebarat-baratan. Nah, berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dipaparkan, maka penulis merasa tertarik untuk membahas lebih dalam lagi tentang Pancasila, solusi mengatasi krisis moral siswa sekolah dasar. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini ada 4. Yang pertama, bagaimana solusi untuk mengatasi krisis moral siswa sekolah dasar? Yang kedua, bagaimana Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? 3. Bagaimana nilai-nilai Pancasila sebagai sumber karakter bangsa? Yang keempat, bagaimana peranan Pancasila dalam membentuk karakter bangsa? Tujuannya yaitu: 1. Dapat mengetahui solusi untuk mengatasi krisis moral siswa sekolah dasar. 2. Dapat mengetahui Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. 3. Dapat mengetahui nilai-nilai Pancasila sebagai sumber karakter bangsa.
4. Dapat mengetahui peran Pancasila dalam membentuk karakter bangsa. Selanjutnya bab 2, pembahasan. Solusi yang dilakukan yaitu optimalisasi peran guru dan orang tua dalam memberikan pemahaman dan pengarahan kepada anak agar anak menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup dan karakter bangsa. Sehingga dalam kehidupan kesehariannya, anak akan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki arti bahwa nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan kemudian dijadikan sebagai pedoman bagi perilaku setiap warga bangsa Indonesia. Ini menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2022 halaman 111. Selanjutnya adalah nilai karakter yang terkandung. Sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa telah dijabarkan ke dalam suatu norma moral yang mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dijabarkan ke dalam norma moral yang mewajibkan setiap warga negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tanpa melihat perbedaan suku. Sila ketiga, sila persatuan Indonesia telah dijabarkan ke dalam suatu norma moral yang mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan telah dijabarkan ke dalam suatu norma moral yang mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu mengedepankan musyawarah. Yang terakhir, sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam bernegara. Selanjutnya ada Pancasila sebagai sumber karakter bangsa. Yudi Latif menjelaskan bahwa pengamalan siswa. Sila pertama antara lain dengan sikap welas asih terhadap sesama dan toleransi terhadap pemeluk agama lain. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2022 halaman 119. Wujud dari pengamalan sila kemanusiaan diantaranya adalah menjunjung hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap orang atau manusia sejak ia dilahirkan dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Mardin, Karismawan, dan Purwanda tahun 2022 halaman 13. Wujud dari pengamalan sila persatuan adalah gotong royong. Musyawarah sebagai esensi sila keempat telah dipraktikkan dalam proses pengambilan keputusan bersama. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya lembaga musyawarah yang hampir ada di setiap masyarakat. Begitu juga nilai keadilan sosial menjadi bagian dari budaya masyarakat. Dengan dilandasi oleh religiusitas, masyarakat memandang bahwa dalam harta benda yang mereka miliki ada milik orang lain. Oleh karena itu, berbagi atas apa yang mereka miliki merupakan sikap yang melekat dalam praktik kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peranan Pancasila dalam membentuk karakter bangsa. Pancasila memiliki nilai-nilai yang dapat membentuk karakter warga negaranya menjadi seorang yang religius, berakhlak mulia, mampu bertoleransi, dan lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka karakter yang berlandaskan Pancasila dimaksudkan untuk bisa menjadi cara berpikir dan bertindak bagi setiap warga negaranya. Di sini, guru bisa memberikan pemahaman dan pengarahan kepada peserta didik, misalnya di sela-sela materi pembelajaran di kelas, amanat upacara bendera, dan sebagainya.
Sedangkan orang tua di rumah bisa sewaktu-waktu memberikan pemahaman dan pengarahan kepada anak. Misalnya saat makan, saat duduk bersama keluarga di ruang keluarga, saat hendak tidur, dan sebagainya. Kesimpulannya adalah, moral merupakan sebuah ukuran dari sikap dan perilaku seseorang. Orang akan dikatakan bermoral apabila ia dalam berperilaku memiliki etika yang baik dan tidak melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Namun, di masa sekarang ini, tidak sedikit generasi muda termasuk anak sekolah dasar yang memiliki perilaku tidak bermoral dalam dirinya. Terjadinya kemerosotan moral di era modern sekarang ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Satu di antaranya yaitu dikarenakan oleh adanya faktor globalisasi yang membawa banyak pengaruh yang datang dari luar, baik itu berupa kebudayaan, kehidupan sosial, dan juga teknologi. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yakni dengan optimalisasi peran guru dan orang tua dalam memberikan pemahaman dan pengarahan kepada anak agar anak menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup dan karakter bangsa. Sehingga dalam kehidupan kesehariannya, anak akan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Saran, moral merupakan hal yang sangat penting. Maka dari itu, guru dan orang tua harus terus mengawal anak agar anak tidak mengalami kemerosotan moral dengan cara memberikan pemahaman dan pengarahan kepada anak agar anak menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup dan karakter bangsa. Sehingga dalam kehidupan kesehariannya, anak akan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut ini ditampilkan daftar pustaka yang saya pakai. Demikian presentasi saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.